Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shala Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang lagi sakit, yang lagi kurang enak badannya, semoga segera sembuh ya. Amin ya Allah. Masya Allah, share lagi kegiatan aku kali ini. Aku mau masak terong lalap ini teman-teman. Ini tuh kata orang sih terong lalap gitu ya, tapi aku belum pernah pakai terong ini buat lalapan. Jadi biasanya aku buat sambal gitu, aku masak, tumis, dipedesin dan dicampur teri gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau bersihin terinya dulu. Aku itu kalau masak terong ini belum pernah dilalap ya teman-teman, walaupun kata orang namanya itu terong lalap, katanya enak buat lalapan, tapi aku belum pernah buat lalapan karena aku lebih suka terong ini tuh disambel gitu ya, dimasak, tumis, dipedesin kayak sambel gitu, terus dicampur teri. Nah ini aku goreng ikan terinya dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk klik dan nonton video aku ini. Jangan lupa tinggalin like dan komen supaya aku bisa kunjungin balik video teman-teman semuanya ya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah support channel aku selama ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, walaupun tanpa ninggalin like dan komentar, aku tetap ucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku, salam kenal. Bantu channel aku berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah ini aku udah gongseng-gongseng bumbunya tadi teman-teman. Kemudian aku masukin si terongnya dan aku langsung campurin aja si terinya gitu ya. Kemudian ini aku aduk-aduk sebentar supaya bumbunya merata dulu. Terus aku kasih garam dan sedikit masako, karena aku tuh nggak pakai micin gitu ya kalau masak teman-teman. Aku tuh udah lama banget dari sekolah dulu kalau masak tuh nggak pernah pakai micin gitu. Jadi micinnya diganti dengan masako, sama aja sih ya. Nah ini aku aduk-aduk lagi supaya si garam dan masakonya itu bercampur rata dengan terong. Kemudian aku tambahin sedikit air gitu ya, supaya bumbunya lebih meresap dan terongnya menjadi empuk gitu. Teman-teman waktu nonton video aku ini lagi pada ngapain sih? Udah selesai kah kerjaan rumah tangganya? Atau sambil masak, sambil makan? Kayak aku ya teman-teman, biasanya aku tuh kalau nontonin video teman-teman semuanya, nyimak video teman-teman itu saat berkunjung balik itu tuh biasanya aku sambil masak gitu ya. Nah ini di kompor sebelahnya aku tuh masak capcay gitu teman-teman, buat makan anak-anak gitu ya, capcay bakso gitu. Oke, ini sambal terong aku udah jadi teman-teman. Nah ini tuh airnya dikeringin gitu ya, jadinya memang seperti sambal gitu, jadi terongnya nggak ada kuahnya gitu. Nah ini udah jadi, aku tuh makan begini aja, yang penting ada rasa pedesnya, itu tuh udah nikmat banget buat aku ya. Aku tuh suka banget kalau makan pedes-pedes gitu, rasanya mantep banget. Nggak harus mahal, nggak harus makanan yang mewah, yang penting pedes gitu, pasti udah lahap banget aku makannya. Ini sambal terong aku udah jadi teman-teman. Seperti inilah penampakan sambal terong aku. Wow. Terlihat sangat menggoda ya, ada ikan terinya, ada sambalnya gitu. Lanjut, kemudian di sini aku mau sharing cara aku nyimpan tahu supaya tahunya awet itu ya, awet, bertahan lama dan tetap enak gitu. Seperti di video aku sebelumnya, aku pernah masak pakai tahu dan tahunya itu udah sebulan lebih di kulkas itu, tapi tahunya tetap enak gitu ya. Dan ada yang minta sharing cara aku nyimpan tahunya gimana gitu. Nah ini aku mau sharing cara aku nyimpan tahu. Kebetulan ini aku beli tahu sebungkus itu 5.000, isinya 5. Pertama yang aku lakuin itu tahunya aku cuci ya teman-teman. Aku cuci dengan air mengalir gitu, semuanya aku cuci sampai benar-benar bersih si tahunya. Dan airnya tuh bener-bener yang airnya ngalir gitu ya teman-teman. Dan tangan aku juga sebelumnya ini udah cuci ya teman-teman. Tangannya ini harus bersih, steril, nggak habis pegang apa-apa gitu, bener-bener habis cuci bersih gitu tangannya. Nah ini aku cuci-cuci dulu si tahu-tahu yang mau aku simpen ini ya, karena aku belum punya ide mau masak apa sih dengan si tahu-tahu ini.
Jadi aku mau simpen aja dulu, sekalian aku mau sharing cara aku nyimpen tahunya ya. Nah ini aku udah selesai cucinya, aku tiriskan dulu, aku buang dulu airnya. Kemudian aku mau masukkan si tahu ini ke dalam wadah gitu ya, ke dalam apa sih, food container gitu ya teman-teman. Nah ini aku masukinnya juga nggak pakai tangan ya, walaupun tangan aku tuh sebenarnya udah bersih, udah steril, tapi aku masukinnya tetap pakai alat ini ya, apa sih namanya, alat yang buat jepit-jepit itu teman-teman. Nah oke, ini aku masukin ke dalam wadah. Usahain wadahnya itu yang tempatnya lumayan tinggi ya teman-teman, karena nanti si tahu ini akan diisi air. Kemudian ini udah aku masukin ke dalam wadah dan aku isi air. Nah di sini air buat ngerendam si tahunya ini aku pakai air yang mateng ya teman-teman, air yang sudah dimasak. Nah itu tuh air minum aku, jadi aku tuh minumnya air galon teman-teman, tapi air galon itu aku masak, aku rebus dulu gitu ya buat minum. Nah ini usahakan merendam si tahunya ini sampai benar-benar tahunya tenggelam semua ya teman-teman, jangan ada bagian yang tidak terkena air. Selanjutnya tahu-tahu ini bisa disimpan di kulkas ya teman-teman, ditutup dulu wadahnya, tutup rapet gitu, kemudian disimpan di kulkas dan ganti airnya setiap 2 hari sekali ya, atau 3 hari sekali kalau tahunya masih ada gitu. Jadi itulah caraku nyimpen tahu tanpa harus direbus dulu atau dikukus dulu gitu ya teman-teman, karena biasanya kalau dikukus dulu tuh tahunya jadi keras gitu dan aku nggak suka. Seperti itulah cara aku menyimpan tahu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video aku. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.